Oke, kita lanjut pembahasan di kali ini, pembuatan bibit kecambah hasil karya mandiri dan pribadi. Kita usahakan dengan secara manual, tidak kita membeli bibit ke tempat yang lain. Cuma kita harus belajar bagaimana cara membuat bibit yang bagus. Tentu kita akan selalu berusaha dan berdoa dengan keyakinan kita dan percaya diri. Ini di depan saya ini hasil benih yang saya buat gitu, karena ini secara bertahap, tidak serentak. Itu saya tunjukin triknya di sini supaya sahabat tidak salah paham dan tidak salah fokus dan tidak salah pengertian dalam suatu mengambil sebuah kesimpulan. Jadi saya ingin memberi contoh buat sahabat itu agar bisa sahabat lebih giat dan dalam segi usaha membuat perkebunan, membuat tanaman dan segala sesuatu yang beraktivitas di dalam pertanian gitu. Bibit ini yang saya buat di beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan 2 Februari 2023, yang saya ambil dari pohonnya langsung, tapi saya tidak mengambilkan buahnya yang utuh, yang ibarat masih utuh sama tandanya. Saya tidak menggunakan seperti itu. Saya menggunakan buah yang sudah dipanen, jatuh brondolnya, yang sudah berserakan. Itu yang saya kumpulkan untuk dijadikan bibit. Sebenarnya juga bagus apabila jika buah yang tersebut sudah matang dari pohonnya itu, yang jatuhnya brondol 1-2 butir yang jatuh ke bawah pohonnya. Ketika dipanen, yang satu tandan itu bisa dijadikan bibit yang kita untuk pembuatannya secara hidup berkecambah dengan bersamaan gitu. Karena ini saya membuatnya brondol yang jatuhnya dari 1 biji ke 2 biji dalam sehari sekian yang saya kumpulkan. Jadi pertumbuhannya itu kayak bertahap gitu. Jadi perlu sahabat ketahui semuanya. Utamakan pohon tanaman yang sudah berumur usia 20 tahun ke atas atau 25 ke atas, yang terdiri dari tanaman bibit yang dikatakan boleh bibit unggul, yaitu didasarkan juga tanpa dipupuk, yang jelas dipanen, perawatan dan juga mengaturkan pelepahnya secara teratur, dan juga buahnya selalu banyak. Itu ambilkan buah di dompet yang pertama kali. Ketika buah itu sudah habis, cari dompet yang pertama kali itu untuk dijadikan bibit. Terus selanjutnya tanaman tersebut walaupun PBR itu harus panjang 2 kali lipat, 6 kali 2 atau disambung 3 juga boleh. Ada yang masih rendah sekitar PBR yang panjang 2 itu tanamannya udah sekian puluhan, itu juga bagus, asal tanamannya tanpa dipupuk tapi buahnya selalu ramai, lebat dan tanpa trek. Itu kuncinya sahabat kalau pengen tahu membuat contoh tanaman pribadi gitu. Adapun lain di samping itu juga mana yang bagus di pembuatan bibit, apakah biji lonsum ataukah biji yang
kulitnya tipis, cangkangnya besar, itu tergantung sama sahabat sendiri, apakah pelepah pendek, apakah pelepah sedang, atau apakah pelepah panjang, itu tergantung sama sahabat. Jika sahabat ingin tanamannya berbobot, buahnya besar dan berat, itu gunakanlah pelepah sedang dan pelepah panjang, dan sesuaikan dengan jarak aturan tanamannya. Jadi tahap yang kedua, setelah saya mengambil di pohonnya, saya juga merendamnya juga tidak segitu bentar, batas selamanya 1 bulan atau 5 minggu, 1 bulan lebih. Setelah dalam masa perendaman selesai, saya juga membuatnya secara dijemur di tempat yang hamparan luas, yang ibaratnya yang dapat tersinar dengan matahari. Saya jemur di tempat ruangan terbuka. Itu saya saya jemur selama 2 bulan. Ketika saya sempat, saya jemurkan sampai dia benar-benar kering, ibarat kadar airnya sudah tidak ada lagi di dalam suatu biji yang kita buat ini. Jika dalam berulang-ulang kali dalam sekian waktu lamanya, jika dalam proses selama 2 bulan tersebut, saya berendamnya lagi untuk 1 minggu. Selesai di dalam perendaman waktu ketika hari panas tersebut, yang kadar airnya tidak ada lagi di dalam biji tersebut, ya kalau sore saya simpan di tempat ruangan yang lembab dan juga sejuk dan kering gitu, agar dia tidak terserap dengan kadar air gitu. Jadi tanamannya terjaga dengan kering, atau bisa digantung di tempat ruangan terbuka yang jelasnya tidak kena hujan atau kena embun gitu. Dan juga di tahap berikutnya, di waktu seminggu saya merendamnya. Untuk tahap berikutnya, untuk pembuatan seperti ini, saya rendam lama 1 minggu. Lalu saya sudah rendam selama 1 minggu, saya bersihkan lagi. Itu saya masukin ke kantong. Ini kantong plastik yang ini ada ukuran plastik yang ukurannya gula ukuran 10 kilo. 10 kilo nggak nyampe ya, sekitar 5 kiloan. Saya masukin ke sini. Ini airnya sudah kering sahabat, yang belum saya saya embunkan lagi pakai sprayer. Jadi ini nanti saya rembunkan lagi supaya dia selalu lembab gitu. Nah, ini hasil contoh bibit yang saya buat gitu. Ini ada 3 tipe gitu. Yang ini bijinya bulat dan lonjong secara normal. Saya ambil ini, nah, yang seperti ini. Ini saya untuk dijadikan bibit pribadi sahabat. Nah, jadi sama sekian waktunya. Ini menjelang seperti ini berapa lama? Menjelang seperti ini minimal 60 hari atau 2 bulan. Kalau pengen dia hidup semuanya itu kalau ini kan lantaran bertahap, jadi saya membutuhkan waktu selama 90 hari gitu. Saya memperpanjang lagi waktunya gitu. Ini yang sudah hidup ini sekitar 45 hari, masih ada sekitar 15 hari lagi, 2 minggu. Jadi seandainya saya melihat perkembangan yang bibit yang ini sampai dia netas semua menjadi kecambah. Jadi jika nanti masih ada yang tinggal yang belum menetas, saya sampaikan waktunya 90 hari sebelum semuanya komplit. Itu tanaman yang layak untuk disemai
itu minimal 8 bulan. Lewat 8 bulan itu tidak bagus lagi untuk disemai, sahabat. Gitu. Perlu sahabat ketahui semuanya, saudara ketahui semuanya, karena nanti hasil tanaman ketika dia berbuah, tanaman itu tidak akan bagus. Jadi kalau ingin menyemai langsung sebelum umur biji itu 8 bulan. Jadi ini saya masih 5 bulan, berarti masih ada kesempatan saya 3 bulan lagi supaya ini bisa untuk menjadi kecambah semua. Jadi saya bisa mempergunakannya semuanya gitu. Jadi hasil bibit yang saya buat tidak terbuang dengan sia-sia gitu. Nah, ini juga sahabat contohnya. Ini lembab permukaannya. Saya juga menggunakan biji buah yang gitu besar, bijinya gitu besar, saya gunakan juga ini saya gunakan seperti ini, biji yang ini, tapi ini berupa panjang yang berusaha sahabat. Nah, jadi trik yang pernah saya buat itu pernah saya bersihkan ini itu ada. Sekarang yang trik yang keduanya saya tidak membersihkannya, cuma saya melakukannya dengan maksimal mungkin gitu. Ini lihat sahabat sendiri, ini sudah dia menetas gitu. Nah, dia sudah menetas ini, serabutnya ini dia akan mengupas sendiri. Ini sahabat boleh lihat sendiri ya. Ini juga sudah hidup. Itu nah, ini contoh hasil karya saya sendiri sahabat. Ini juga sudah ada tanda-tanda, ini penutupnya udah terbuka. Ini saya masukin ke sini. Ini sahabat boleh lihat sendiri, itu yang putih itu udah keluar. Jadi ini kenapa saya pisahkan sahabat. Jika saya letakkan di sini, nanti dia ketika hidup di dalam ini, ketika dia hidup dia akan seperti tidak segitu lurus gitu. Nanti otomatis dia akan melengkung gitu. Jadi daripada dia harus melengkung sana sini, jadi saya pisahkan saja di tempat seperti ini. Jadi ini saya isi dengan air yang tidak segitu banyak untuk sumber makanan dari tanaman yang saya buat ini gitu. Insya Allah sahabat, kalau sahabat bisa teliti cara membuatnya, jangankan 1%, gak usah 1%, dalam ukuran 80% aja sahabat sudah berhasil membuat bibit untuk Anda sendiri dan pribadi. Ini sahabat lihat sendiri, gemuk gitu, bibitnya gemuk sahabat. Ini sudah ada akarnya, sudah terbentuk akarnya, itu tunasnya. Nah, jadi kalau sahabat pengen membuat bibit yang bagus itu seperti itu. Segala hal itu dipelajari dan ditekuni. Jika sahabat bersungguh-sungguh dan yakin, pasti akan membuat hasil yang bagus buat sahabat semuanya. Jadi nanti saya juga akan memberi contoh buat sahabat semuanya bagaimana cara untuk penyemaiannya. Kita lanjut ke tahap video berikutnya. Oke, let's go, check it out. Good night. Jadi saya akhiri di sebatas ini dulu, atas perhatian dan simpatinya. Dukung terus channel kita agar bisa saling berbagi ilmu dan pendapat, solusi dan motivasi, agar kita saling menolong satu sama lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya di waktu penyemaian. Salam dari Oza.